Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairus Sofa dari Prodi PGSD UNU Blitar akan menjelaskan tentang adaptasi. Tahukah kalian bahwa makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan mampu menyesuaikan diri dari lingkungannya? Penyesuaian diri ini dimaksud dengan adaptasi. Hewan mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk mencari makan dan bertahan hidup. Contohnya seperti cicak. Cicak mampu memutuskan ekornya agar perhatian musuhnya teralihkan. Nah, penyesuaian diri pada hewan untuk mendapatkan makanan ada juga loh. Contohnya seperti burung. Bisa kita lihat terdapat macam-macam paruh burung dan macam-macam kaki burung. Paruh burung dan kaki burung berbeda-beda sesuai dengan tempat lingkungannya. Contohnya seperti burung pelikan. Burung pelikan hidup di daerah pantai. Seperti yang kita lihat, burung pelikan memiliki paruh yang berbentuk seperti kantong agar mudah menangkap mangsanya yang berada di dalam air. Seperti itu ya. Serangga juga beradaptasi dengan lingkungan hidupnya untuk mendapatkan makanan. Yuk kita lihat gambar di samping saya. Terdapat mulut serangga yang bermacam-macam sesuai dengan cara mereka mendapatkan makanan. Contohnya, hewan nyamuk. Nyamuk memiliki mulut tipe yang penusuk untuk menghisap darah. Tumbuhan juga beradaptasi di lingkungan hidupnya untuk melindungi diri, mengurangi penguapan, dan menjaga keseimbangan. Contohnya seperti kaktus. Kaktus memiliki duri yang tajam untuk melindungi dirinya. Ada juga pohon jati. Pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Ada juga loh teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Tujuan dan fungsi dari adaptasi ini apa ya? Tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan. Lalu fungsi yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Nah, lalu yang kedua, untuk menghindari serangan dari musuh. Lalu fungsi yang ketiga, untuk bertahan hidup. Tahu nggak, ternyata adaptasi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa ya ini adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya, untuk hewan adalah bentuk paruh dan kaki unggas yang berbeda-beda. Misalnya seperti ayam, bebek memiliki bentuk paruh dan kaki yang berbeda-beda menyesuaikan dengan lingkungannya. Lalu, untuk tumbuhan ini biasanya bentuk daun dan akar pada tumbuhan ini berbeda-beda tergantung tempat hidupnya. Nah, ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau bisa disebut dengan xerofit. Misalnya seperti kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tumbuhan yang hidup di tempat yang berair. Ini biasa disebut dengan hidrofit. Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Lalu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ini biasanya disebut dengan higrofit. Contohnya adalah tanaman pakis, lumut, dan lain sebagainya. Lalu adaptasi yang kedua ialah adaptasi fisiologi. Apa ya ini adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bisa bertahan hidup. Contohnya, ini untuk manusia. Pupil mata yang membesar di tempat yang gelap dan akan mengecil di tempat yang terang. Lalu untuk tumbuhan, ini biasanya ada tanaman pakis nih. Misalnya ya, pakis menggulung daun mudanya di lingkungan yang lembab. Seperti itu, jangan lupa ya. Lalu yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa ya ini artinya? Artinya adalah tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya untuk manusia, ketika ada petir, manusia pasti akan menutup telinganya ya secara otomatis sekali nih ya. Lalu yang kedua ada tumbuhan nih. Contohnya, tumbuhan pasti bertumbuh searah dengan datangnya sinar matahari.
Begitu. Lalu untuk hewan, contohnya adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri atau merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Seperti itu ya, jangan lupa. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.